Halo pemirsa, Anda kembali berjumpa bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Dan pada hari ini program Hot Ekonomi akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat seputar ekonomi di Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, di tengah tekanan pada perekonomian global akibat pandemi virus corona, badai juga datang dari perang minyak raksasa produsen dunia. Setelah anjlok 30% pada Senin 9 Maret lalu, harga minyak masih terus berfluktuasi. Perekonomian dunia yang tengah terhantam pandemi corona mendapatkan tekanan yang semakin berat dari anjloknya harga minyak dunia. Di awal minggu kedua, harga minyak dunia anjlok signifikan setelah produsen minyak terbesar kedua di OPEC Plus, Rusia, menolak pemangkasan produksi minyak dunia. Padahal minyak global juga telah terpukul akibat rendahnya permintaan seiring wabah virus corona di berbagai belahan dunia. Perjanjian negara-negara anggota OPEC Plus mengharuskan komitmen Rusia dan Arab Saudi memangkas produksi masing-masing 300.000 barel per hari dan 489.000 barel per hari. Pada Januari 2020, produksi Rusia hanya turun 234.000 barel per hari, sedangkan Arab Saudi turun 900.000 barel per hari. Penolakan Rusia tersebut membuat Arab Saudi, negara produsen minyak terbesar di dunia, menyatakan perang harga dengan Rusia. Di akhir perdagangan tanggal 9 Maret 2020, harga minyak Amerika Serikat turun 34% ke level terendah dalam 4 tahun, ke level $27,34 per barel. Sementara harga minyak mentah WTI turun hampir 26% dan minyak mentah Brent yang menjadi patokan global terkoreksi 24%. Ini adalah penurunan harian terburuk sejak tahun 1991. Ekonomi global langsung terdampak, terutama pasar keuangan yang terlihat dari koreksi sangat dalam pada bursa-bursa saham, termasuk Bursa Efek Indonesia. Turunnya harga minyak dunia mungkin akan menguntungkan Indonesia dari sisi impor, di mana nilai impor berpotensi mengecil. Namun di sisi lain, defisit APBN berpotensi makin lebar lantaran penerimaan negara tergerus karena tergelincirnya harga minyak. Apalagi 30% dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Indonesia berasal dari migas. Ya, harga minyak mentah bergejolak di tengah kepungan virus corona yang sudah mencapai level pandemi. Pernah terhempas 30% dalam sehari, arah pergerakan dari harga minyak mentah ini belum jelas benar, pemirsa. Lalu bagaimana perkembangan harga minyak hingga akhir tahun dan apa saja kebijakan yang tepat untuk merespon harga minyak yang cenderung turun? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Reforminer Institute yang juga adalah tim bidang energi Apindo. Ada Pak Komaydi Notonegoro di sini dan juga penasihat ahli Kepala SKK Migas yang juga anggota DPR periode 2009 hingga 2019, ada Pak Satya Widya Yuda dan juga ekonom konstitusi Pak Devian Kori. Pak Satya, Pak Devian dan juga Pak Komaydi, terima kasih sudah hadir. Baik, kita lihat bahwa ini yang mengemuka sekali dalam beberapa hari terakhir ini ya, dari hari Senin kemarin. Mungkin saya ke Pak Komaydi dulu. Bagaimana Anda menanggapi apa saja faktor pelemahan utama? Kita tahu bahwa Arab akhirnya mendiskon harga minyak mentah 10% nanti di April rencananya. Namun ini ditolak oleh Rusia. Ini kira-kira kenapa Rusia menolak ini dan apakah ini salah satu faktor pelemahan harga minyak? Iya, kalau harga minyak sendiri kan penentunya sebenarnya ada dua. Yang pertama faktor fundamental, yang kedua faktor psikologis. Kalau faktor fundamental memang sejak 2 tahun terakhir sudah diproyeksikan bahwa di 2020 pertumbuhan ekonomi global melambat, otomatis permintaan energi termasuk di dalamnya minyak juga permintaannya melambat. Ketika permintaannya melambat, kemudian harga akan cenderung turun atau melemah. Nah, faktor lain adalah faktor psikologis. Nah, psikologis yang sekarang ini kebetulan bersamaan dengan isu corona yang mewabah di berbagai wilayah dunia. Ini sangat rentan faktor psikologis karena kemudian menghantam langsung ke konsumen. Kemudian psikologi konsumen untuk melakukan konsumsi, untuk melakukan proses
produksi ini menjadi terhambat. Ini hubungannya juga ke pertumbuhan ekonomi juga. Kalau konsumennya kemudian mengurangi konsumsi karena ada faktor psikologis, ada ketakutan untuk keluar rumah, ada ketakutan untuk pergi ke kantor, itu otomatis kegiatannya akan berkurang. Nah, kalau kegiatannya berkurang, otomatis produksi juga akan berkurang. Produsen akan melihat konsumen. Jadi, secara teori ekonomi, produsen akan melihat perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen mengurangi, otomatis produsen juga akan mengurangi produksi. Otomatis di sisi yang lain, permintaan terhadap daya dukung energinya, termasuk minyak, juga akan berkurang. Jadi ini ada dua kombinasi, Mbak Poppy. Fundamentalnya sudah diproyeksikan turun, ditambah psikologi yang sekarang memang mendorong untuk turun lagi. Nah, konteksnya kemudian antara Arab dan Rusia, mereka berada pada pilihan yang sulit sebetulnya, terutama untuk Arab Saudi. Arab Saudi sekarang ini andalan utamanya adalah dari minyak untuk fiskalnya, karena penerimaan yang lain, yaitu penerimaan dari haji dan umroh, berkurang karena mereka sudah menutup untuk umroh di dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mau tidak mau pilihannya adalah di minyak ini tadi. Sehingga ketika ada diskus untuk memperbaiki harga melalui pemotongan produksi, mereka berdua dalam konteks ini Rusia dan Arab Saudi kemudian tidak bersedia untuk memotong, karena semakin dipotong otomatis dengan harga yang semakin rendah, penerimaan untuk negara mereka atau fiskal kedua negara ini akan semakin rendah. Oke, kalau menurut Pak Satya seperti apa pandangan Anda terhadap pelemahan harga minyak dunia saat ini? Saya ingin menambahkan di samping faktor fundamental dan psikologis juga ada faktor geopolitik. Ya, kita beruntung saja di Timur Tengah hari ini tidak meruncing gitu. Ya, antara misalkan Iran ya, dengan tetangganya, dan ketegangan Iran dengan US itu juga menjadi satu faktor yang bisa juga melemahkan harga minyak dunia. Namun itu tidak terjadi ya saat ini, sehingga lebih kepada supply demand. Ya, kalau oversupply dimanapun juga pasti harga akan drop. Itu yang terjadi. Jadi kalau mereka nggak mau menahan volume, jadi dia lepas. Rusia pengen melepas, Arab juga pengen melepas, demikian. Hari ini tidak hanya minyak sebetulnya, ya dunia itu juga dibanjiri oleh gas. Maka harga gas dunia juga hari ini melemah. Ya, jadi kita melihat banyak sekali faktor yang mempengaruhi daripada harga minyak dunia. Indonesia pasti tidak diuntungkan karena kita itu defisit anggaran. Jadi defisit belanja kita dan juga pendapatan kita akan berkurang. Nah, mesti diingat gitu, karena banyak sekali komoditas yang kita ekspor itu juga dikaitkan dengan harga minyak dunia. Jadi seperti batu bara, sawit itu dikaitkan dengan harga minyak dunia. Sehingga kalau itu dijadikan andalan kita ekspor dalam rangka penerimaan negara bukan pajak, pasti akan terpengaruh. Nah, ini yang menurut saya orang mungkin sepintas akan lihat, waduh BBM akan murah, ya kan, akan ikut turun misalkan, atau pemerintah bisa mengkoreksi itu. Tidak bisa begitu saja gitu, karena BBM hanya salah satu faktor saja. Karena anggaran kita defisit, maka justru itu yang menjadi momok daripada kita semua. Kalau semua dipotong nanti, apalagi pengaruhnya kepada APBN ya, asumsi APBN yang sedemikian tinggi, yaitu $63 per barel, sementara paling tidak indikasi, walaupun di bulan Januari itu sekitar 65, jadi lebih tinggi daripada asumsi APBN, tapi begitu Februari 56 US dollar per barel. Nah, sekarang ini tendensinya paling tidak dari harian itu menunjukkan ke angka 3. Jadi 36, 37 kalau Brent. Mungkin kalau WTI bisa lebih kecil daripada itu. Indonesia kan Brent plus 2 ya. Nah, sehingga kita acuannya adalah Brent. Nah, kalau kita melihat harga minyak dunia yang makin turun seperti sekarang ini, maka harus kita waspadai kemampuan negara untuk belanja. Saya malah mengkhawatirkan karena di dalam APBN kita itu kan sudah ada postur belanja yang sudah disepakati, dan itulah yang menjadi para kementerian dan lembaga mau membelanjakan. Otomatis komponennya adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menggerakkan pembangunan. Nah, ini kalau nanti betul-betul prognosanya nanti ya di dalam akhir tahun sampai tahun 2020 akhir itu adalah di sekitaran 30-40, itu pasti akan memotong belanja. Nah, ini yang menurut saya pasti nanti akan direvisi, karena salah satu syarat untuk merevisi APBN itu apabila satu indikator asumsi makronya mengalami perubahan yang drastis. Nilai rupiah juga pasti akan terpengaruh dalam hal ini, terkoreksi. Jadi kalau sudah ada dua indikasi asumsi makroekonomi berubah, pasti negara akan segera merevisi semuanya. Yang saya khawatirkan ini semuanya akan melemahkan produktivitas. Ya. Namun demikian, saya pribadi berasumsi bahwa
di saat ada satu pelemahan isu corona yang sekarang luar biasa meresahkan masyarakat, lantas harga minyak yang tidak menguntungkan ini, kita mencoba mencari celah untuk opportunity di dalam business opportunity ya di sektor minyak dan gas bumi. Dulu pada waktu saya masih di industri pernah ngalamin harga minyak $17 Pak, itu sekitar tahun 98 99. Ya, kita survive. Waktu itu kita turunnya luar biasa sampai $17. Nah, terulang lagi di tahun 2015 ya, 2014-15 itu tapi tidak 17, masih sekitar 27 $. Nah, kalau saya melihat simptom ya daripada industri migas dunia ini, mereka juga akhirnya mengadjust gitu ya. Jadi karena misalkan tidak ada rig yang bisa dioperasikan karena mereka menggunakan standar harga yang sedemikian tinggi karena harga minyaknya waktu itu masih tinggi, maka rig tersebut juga nganggur. Ya, maka tidak ada pekerjaan juga gitu. Mau tidak mau mereka akan mencoba menyesuaikan ya kan dengan keadaan itu. Namun demikian itu tidak bisa terjadi seketika. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga mereka melakukan efisiensi dan harga rig dan lain sebagainya juga akan turun mengikut sertai perubahan atau dinamika yang terjadi dalam industri itu sendiri. Oke, saya kembali lagi ke faktor global. Kalau menurut Pak Devian sendiri, kita lihat bahwa shale oil Rusia itu terus mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya Rusia pun ikut pangkas begitu ya, sama dengan Arab Saudi, artinya apakah benar bahwa asumsi Rusia ini akan jadi celah untuk Amerika berkuasa begitu? Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan persaingan minyak dunia. Terutama terkait dengan ketika harga minyak ini sudah masuk pada konteks keekonomian global. Jadi supply and demand di sana bermain kan. Nah, dalam pengertian bagi pemerintah, bagi negara yang kemudian sangat bergantung dengan sumber-sumber penerimaan dari minyak, dan satu-satunya yang harus mereka upayakan dari situ ya tidak ada pilihan lain, no other chance ya, mereka harus masuk ke sana. Nah, cuman saya melihat dalam konteks pelemahan merosotnya harga, anjloknya harga sekarang ini lebih melihat kepada temporary. Kita pernah mengalami 98, 97, 98 yang agak mirip persentase penurunannya adalah sekitar tahun 2008 dan 2009. Jadi tidak ada yang terlalu khawatir dalam konteks penurunan. Artinya antara Rusia dan Arab ini memang pernah terjadi juga case-nya sebelumnya. Dan mungkin akan ada change untuk rujuk kembali begitu? Saya kira akan ada keseimbangan baru. Nah, masalahnya kan isu corona ini akan kemudian membuat beberapa negara untuk menahan diri untuk melakukan pembelian terkait dengan produksi minyak yang oversupply. Tetapi menurut saya dalam konteks Indonesia kita, di tengah APBN kita yang kemudian defisit, sumber penerimaan yang kemudian mulai menurun mungkin di sisi minyak, ada potensi untuk mengembangkan sektor-sektor yang kita punya nilai tambah di situ. Kalau pemerintah agak cerdik melihat posisi sekarang ini, tentu akan melihat peluang lain dibanding sektor nanti kita bicara soal peluangnya apa saja. Tapi kalau dilihat saat ini kan Arab Saudi adalah yang paling berkuasa di OPEC gitu. Tapi apakah OPEC masih bergigi saat ini dengan situasi seperti ini? Yang melawan OPEC kan cuma Rusia. Yang lain kan masih belum menunjukkan sikap. Dalam pengertian bahwa harga ini adalah harga supply and demand. Karena kan minyak sudah masuk ke market price competition, free competition. Nah, kalau kemudian kita menginginkan stabilitas harga minyak dunia, ya kita harus bersepakat kembali duduk bersama OPEC. Kayak semua negara produsen minyak ya harus duduk bersama. Termasuk Rusia? Yes. Oke, artinya memang akan ada change untuk rujuk kembali karena kepentingan bersama, begitu ya? Harusnya begitu, dalam konteks ekonomi global. Tapi menurut saya, pengertian-pengertian yang dimunculkan oleh IMF dan World Bank ini juga kemudian memunculkan pesimisme. Saya melihat World Bank dan IMF tidak mendasarkan pada data serius yang disampaikan. Kita punya pengalaman krisis beberapa kali dunia ini. Tetapi World Bank dan IMF masih menggunakan standar obat yang sama. Ini yang tidak bisa dilihat dalam perspektif ekonomi global. Padahal mature-nya sekarang sudah berubah gitu. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan baru dalam ekonomi juga harus dilihat dalam perspektif kemajuan ekonomi dunia dan kerjasama yang saling menguntungkan antara
antar negara. Oke, baik. Nanti kita akan bahas usai jeda seperti apa bahwa dampaknya penurunan harga minyak ini terhadap Pertamina dan juga pendapatan negara begitu ya. Tapi usai jeda kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.